Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Garmen. Hari ini dalam podcast Garmen Suara kita bersama pemateri kita pada hari ini yang terhormat Bapak Firly Norman, SSI, PMT, selaku Direktur PT Secindo Industrial dan selaku dosen produksi garmen ya? Iya, betul sekali. Di Politeknik SST Bandung. Nah, pada hari ini kita membahas tentang peluang kerja di sepanjang supply chain dan stakeholder industri TPT. Untuk yang pertama, apa sih Pak itu supply chain dan juga stakeholder di industri TPT ini? Ya, jadi terima kasih ya, sudah diundang di G Sutra ya, atau Garmen Suara kita. Ini adalah yang edisi yang kedua ya. Ya. Sebelumnya dengan Kang Ian ya. Iya. Nah, saya juga sama dengan Kang Ian, lulusan angkatan 94 ya. Seperti itu. Oke, jadi begini tadi pertanyaannya, apakah supply chain dan stakeholders industri TPT ya? Jadi kalau kita sebut supply chain, artinya itu kalau bahasa mudahnya itu kan rantai pasok ya. Rantai pasok di sepanjang, artinya gini, dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi ya. Nah, barang jadi ini taruhlah kita sebut itu pakaian ya. Nah, pakaian ini kemudian apa yang rantai pasoknya. Jadi pakaian butuh butuh dari yang pertama adalah kain gitu ya. Setelah itu kain dan aksesori. Nah, kain dan aksesori nanti dia butuh misalnya benang ya. Kemudian benang butuh itu serat. Apakah itu serat dari kapas, apakah dari wool dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah bagian penjualan ya, atau disebut brand atau retailer. Jadi kalau di industri fashion ya, jadi ada mengenal namanya tier 1. Jadi yang paling ujung artinya yang bersentuhan langsung dengan konsumen akhir atau end consumer, itu adalah brand atau retail atau agent atau mungkin marketplace ya, seperti itu. Itu yang bersentuhan. Kemudian disebut ada tier 1. Nah, tier 1 inilah yang disebut yang memproduksi barang jadi, apakah itu pakaian, apakah itu tas, apakah itu topi dan sebagainya. Nah, baru kemudian tier 2 adalah yang produksi material dan aksesori, tier 3 yang raw materialnya, sampai tier 4 ya, artinya ini seperti petani kapas, rami, peternak domba, peternak kuda sutra seperti itu. Nah, itu disebut supply chain. Kalau stakeholder sendiri, jadi gini, kalau kita ngomong stakeholder itu sebenarnya ada dulu disebut ABG. Jadi ada akademisi, ada bisnis, ada government ya. Nah, kemudian ditambah lagi sebenarnya yang masyarakatnya. Supply chain tadi sebenarnya lebih kepada yang bisnis. Tapi sebenarnya ada juga peluang kerja di mana di luar yang bisnis tersebut. Jadi di jalur akademisi, bisa di jalur pemerintahan, bisa di masyarakat. Itu sih. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan Pak, dari mahasiswa produksi garmen dan juga fashion design. Dan untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak melihat perkembangan supply chain di industri TPT Indonesia saat ini? Nah, perkembangannya dibandingkan tahun-tahun dulu ya, di tahun 2020 ke bawah itu sekarang makin baik gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat industri fashion yang maju di negara lain, itu pabrik garment dan sebagainya harus didukung oleh supply chain yang baik juga. Agar apa? Pertama, agar yang paling utama sekali dia bisa memasok barang-barang
apakah itu material atau aksesori itu cepat langsung ke pabrik garment tersebut. Nah, kelemahan dari Indonesia adalah supply chain-nya ini masih sudah lengkap tapi masih terkotak-kotak, jadi belum terintegrasi gitu ya. Tidak seperti dengan negara lain di mana supply chain ini sudah tergabung ke dalam pabrik garment tersebut ya. Nah, ini tantangannya ya. Kalau ingin maju ya berarti dari hulu sampai hilir itu harusnya dalam satu kesatuan seperti itu. Itu sih. Jadi untuk perkembangannya sebenarnya sudah baik ya Pak, cuma memang harus ada perbaikan lagi. Iya, terutama kerjasama antar pelaku usaha gitu ya, itu yang diperlukan. Ada semacam media di mana pelaku usaha tersebut bisa menukar informasi. Ya, jadi multi party ini ya. Kalau sekarang tidak, satu supplier mendekati pabrik garment. Ya, harusnya kan beberapa supplier, beberapa pabrik garment ada dalam satu media, sehingga mereka kan kalau misalnya ada kebutuhan dari pabrik garment yang dari yang dari supply chain yang bawahnya itu kan bisa memasok ya lebih cepat dan lebih baik. Oh, siap. Paling untuk selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bapak. Sebenarnya keterampilan dan keahlian apa sih yang harus kita siapkan atau yang paling dibutuhkan terutama di industri PPT pada saat ini gitu? Oke, yang pertama adalah knowledge itu harus itu udah wajib ya. Artinya apa yang didapatkan di kampus itu harus dikuasai. Nah, yang kedua adalah selain knowledge di kampus juga harus punya aware dengan perkembangan industri fashion ini gitu loh. Jadi aware ini artinya punya informasi-informasi lain ya. Selain sekarang kan udah ada medsos dan sebagainya, itu juga harus diserap gitu loh, sehingga kita tahu arah dan kemana fashion ini. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan ya, kompetensi gitu ya. Jadi kalau Anda sudah menguasai ilmu pengetahuannya, aware dengan sekitarnya. Yang ketiga masalah kompetensi. Ya kalau Anda ingin sebagai misalnya garment technologist misalnya, ya arti Anda harus betul-betul deep kepada kompetensi di mana membuat pola gitu ya, kemudian menjahit dan sebagainya, itu harus betul-betul dikuasai. Dan yang ketiga yang paling penting itu adalah presentasi ya. Bagaimana berbicara dan sebagainya, memberikan ide kepada orang lain itu sangat penting. Jadi kalau Anda bagus pengetahuan, update dengan lingkungan sekitar, kompetensi ada, tapi ketika Anda tidak punya skill untuk komunikasi yang baik, ini akan jadi hambatan juga nanti di pekerjaan. Berarti untuk ketiga poin itu udah utama. Untuk yang poin keempat itu sebenarnya tambahan yang bisa kita cari di luar dari akademik ya Pak. Misalnya kita ikut organisasi itu bisa menambah ilmu cara berbicara gitu ya. Ya betul. Jadi tidak hanya organisasi di dalam kampus, bisa juga di luar kampus gitu loh. Sehingga kita akan berkembang tidak hanya lebih wawasan lebih luas. Ini ada satu pertanyaan lagi Bapak dari mahasiswa. Bagaimana peran perusahaan pendukung sebagai jasa logistik, distribusi, jasa permesinan dalam kelancaran rantai pasok PPT? Oh iya, penting sekali. Sebab apa? Sekarang inginnya sekarang bisnis itu inginnya makin cepat, artinya sejak PO turun
sampai kemudian dikirim ke pelanggan itu harus waktunya itu makin singkat dan makin singkat. Itu satu. Sehingga juga yang kedua juga ada tuntutan dari buyer ya, terutama global brand, itu bagaimana caranya supaya pabrik garment di Indonesia dia juga mengambil material dan aksesori juga dari Indonesia ya, artinya ada local source ya. Nah, sebab apa? Karena itu lebih murah, yang kedua lebih cepat dibandingkan mereka harus impor dulu dari Cina, bisa sampai 10 hari baru sampai. Kalau di Indonesia mungkin kirim 1 hari 2 hari sampai. Nah, jadi kecepatan itu sekarang nomor 1 ya, untuk yang berliku. Dan juga seperti yang saya nanti bisa saya siapkan ya, ini ada materi bisa dilihat di sini bahwa industri pendukung itu banyak sekali ya, ya misalnya tadi seperti mesin jahit ya. Nah itu salah satu peluang yang bisa diambil oleh alumni dan apa namanya juga di bagian misalnya bagi yang suka dengan software misalnya ya. Nah, mungkin ini menurut software. Nah kita kan banyak software yang dipakai di fashion dan seperti bagaimana membuat pola, marker dan sebagainya, atau di cutting dan sebagainya. Atau mungkin mencatat data, quality, produksi dan sebagainya. Nah, kalau mungkin mahasiswa sudah sudah terjun, artinya sudah kuliah di Politeknik STT, tapi mungkin kurang seret dengan ingin tidak mau berkarir di produksi misalnya ya, tidak punya bisnis sana. Ya, coba cari industri pendukung ini, dan itu banyak sekali ya, seperti yang saya sudah siapkan. Berarti untuk mahasiswa juga bisa memilih ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mahasiswa dan sesuai dengan passion begitu ya. Karena banyak sekali ya, luas sekali Pak untuk pekerjaannya. Ya. Bekerja menjadi karyawan atau mungkin mempunyai usaha sendiri. Apakah di perusahaan, apakah di di akademisi atau di pemerintahan, apakah di TNI Polri, gitu ya, atau sebagai profesional, ya, artinya tidak punya usaha, cuma sebagai profesional yang memberikan jasa konsultasi, gitu. Atau mungkin bagi yang suka berorganisasi, ya. Nah ini bisa Anda juga masuk ke asosiasi TPT seperti Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau APSIVI atau Indua. Ya, jadi banyak alumni juga jalur karirnya itu di asosiasi. Banyak sekali ya Bapak. Ya. Berarti kalau misalnya dari mahasiswa produksi garment sendiri, misalnya mau masuk ke industri yang mesin jahit itu bisa ya Pak? Bisa. Jadi setidaknya nanti akan gini, yang artinya mungkin ke technical supportnya atau ke salesnya ya. Ya mungkin kalau untuk mesin jahitnya tersebut nanti kan pasti ada engineer-nya ya. Nah, hanya bagaimana yang tahu jahit itu kan kita. Kemudian customer-nya adalah pabrik pakaian. Nah itu kan akan lebih nyambung ngomongnya, kan? Diskusinya. Artinya nanti akan bisa lebih mudah technical sales tersebut dari alumni gitu ya. Dengan maunya apa dari pabrik pakaian itu bisa di match ya, dengan apa yang dipunyai oleh perusahaan itu. Seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Bapak. Ya, silakan. Ini tantangan terbesar apa yang dihadapi perusahaan utama maupun pendukung di sepanjang rantai pasok TPT?
Kalau menurut saya sekarang tantangan utamanya itu adalah belum ada media di mana begini. Kalau untuk retail, marketplace sudah ada kayak Shopee dan sebagainya. Itu artinya itu kan dari produsen barang jadi ke konsumen akhir. Tetapi belum ada sekarang marketplace di mana antara yang saya sebut tadi, industri tier 1 dengan tier 2 dengan tier 3, artinya dengan industri utama dengan industri pendukung. Jadi akhirnya seperti tidak link dan match, ya. Itu tantangan utamanya. Ya, kalau menurut saya, kalau ini bisa diatasi, ya maka industri pendukung itu akan bisa larinya cepat seperti yang industri utama. Kalau misalnya untuk yang sumber daya manusianya, apakah itu untuk zaman sekarang ada tantangan tersendiri untuk sebuah perusahaan ya Pak? Apalagi kan untuk sekarang, untuk yang Gen Z juga sudah memasuki dunia kerja kan Pak? Ya. Apakah itu menjadi sebuah tantangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan gitu? Dengan? Masuknya Gen Z ke dunia kerja gitu. Jadi begini, kan tidak mungkin menyetop gitu ini ya untuk masuk dunia kerja. Tapi menurut saya Gen Z itu baiknya adalah cepat beradaptasi gitu ya. Kemudian juga update dengan perkembangan teknologi ya. Jadi menurut saya tinggal nanti hanya begini, saya pesankan kepada Gen Z ya, punya minat dan itu jangan satu aja gitu ya. Mungkin punya minat itu berbagai macam. Nah, bisa kita punya minat karena kita mengikuti beberapa kanal gitu ya. Nah, permasalahannya sekarang kan minat dan informasi tersebut sekarang sudah dikendalikan dengan algoritma. Ya. Media sosial. Iya. Kalau Anda misalnya suka dengan suatu, misalnya dengan tenis, nanti semua media sosial Anda feedingnya kan tenis saja semua. Padahal sebenarnya ikuti beberapa topik gitu ya. Sehingga siapa tahu mungkin topik yang di luar yang kita minat sekarang itu lebih kita sukai nanti seperti itu. Itu sih. Makanya dengan saya berikan seperti ini gitu ya, materi ini gitu ya, itu diharapkan bisa memilih. Oh mungkin saya pengen mau jadi profesional. Oh saya cocoknya lebih di bagian produksi. Oh mungkin saya lebih cocoknya di bagian software ya, dan sebagainya. Jadi kita juga sebagai Gen Z harus memiliki minat ya teman-teman, agar kita bisa mempersiapkan dari sekarang apa saja yang bisa menjadi bekal kita untuk memilih sebuah karir kita ya. Iya, betul. Paling lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Ini bagaimana prospek lulusan baru di jurusan teknik atau non teknik untuk masuk ke perusahaan inti dalam supply chain TPT? Oh iya, baik ya. Makanya mungkin begini saya sarankan, kan sekarang ada kerja industri ya. Magang selama 2 semester kan. Oke. Nah itu nanti kalau bisa Anda ikuti dengan baik gitu ya. Artinya nanti masuk di kerja industri itu kan nanti tidak hanya satu bagian, di beberapa bagian. Nah sebenarnya itu ajang Anda di mana mungkin kan ikut magang, artinya kan ikut kerja sama-sama dengan mereka. Nah itu akan bisa lebih tahu yang mana sih yang saya cocok gitu ya, seperti itu. Ya, itu sesuatu yang dulu waktu saya kuliah itu magang itu tidak ada magang loh.
dulu langsung kerja semacam kerja industri 1 semester, tapi itu dalam rangka skripsi gitu. Nah, dengan sekarang 1 tahun di magang di industri, harusnya itu lebih baik. Nanti juga akan bisa mempersiapkan saya mau di bagian mana sih, dan kalau bisa jangan hanya magang di pabrik pakaian saja. Mungkin mulai kalau diperbolehkan oleh kampus itu magang di pabrik lain, sepanjang itu memang ada jahit-menjahit gitu ya, ada pembuatan pola, ada pembuatan desain, ada proses desain dan sebagainya. Saya rasa itu diperbolehkan sama kampus ya. Berarti tidak harus ke pabrik yang di usaha garment, tapi bisa juga ke boneka atau sepatu juga bisa ya Pak? Iya. Dan juga untuk bagi yang untuk yang fashion design ya misalnya, jangan terpatok dengan menguasai desain untuk pakaian saja, tapi juga banyak sebenarnya desain-desain itu desainer untuk yang lain. Contohnya untuk tekstil rumah tangga gitu. Ada pernah saya lihat di LinkedIn itu desainer untuk karpet misalnya. Nah mungkin Anda, atau bisa juga ada juga namanya visual merchandiser. Visual merchandiser ini malah mereka itu bagaimana menata layout atau letak dari suatu toko gitu ya. Jadi artinya ya semacam mirip-mirip kayak interior design gitu ya, tapi dia lebih pada penataan tata letak dari barang merchandise dan sebagainya. Jadi seperti saya bilang, buka explore seluas-luasnya gitu ya, jangan hanya terpatok satu produk saja gitu. Ini ada pertanyaan terakhir Ya. Dari mahasiswa ya Pak. Ya. Sejauh mana perusahaan utama dan pendukung melakukan reboisasi dalam rekrutmen dan pengembangan SDM? Oke. Artinya bagaimana? Bisa diulang lagi? Sejauh mana perusahaan utama dan pendukung melakukan reboisasi dalam rekrutmen dan pengembangan SDM? Mungkin begini Pak, apakah si perusahaan itu melakukan rekrutmen apabila setahun sekali kah, atau bagaimana itu untuk si kurun waktunya gitu Pak? Oke, kalau frekuensi ya? Ya, frekuensinya. Frekuensi biasanya sih ada perusahaan yang merekrut itu sebenarnya tergantung dari posisi yang ada ya, posisi yang ada. Hanya biasanya nanti perusahaan banyak merekrut itu kalau misalkan dia menambah unit ya, mungkin dulu hanya 1 gedung, sekarang ada tambah jadi 1-2 gedung, atau kemudian dia mendatangkan mesin baru misalnya. Artinya dulu dia punya mesinnya itu yang manual, sekarang yang agak otomatisasi, maka dia butuh beberapa role yang lain seperti itu. Tapi setidaknya sebenarnya sepanjang tahun itu ada, ya, karena kan orang keluar masuk juga gitu. Hanya akan banyak kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang baru tumbuh ya, atau mungkin dia ada ekspansi ya, seperti itu. Berarti untuk kita mahasiswa juga jangan khawatir ya, karena akan selalu ada peluang kerja ya di sepanjang tahun ya Pak. Iya. Nah kalau Anda misalnya tidak bisa masuk belum ada peluang, ya ikuti aja magang dulu, itu saran saya. Ya, magang di luar yang kerja industri ya. Artinya ini jangan sampai ada idle ya. Jadi waktu tidak terbuang percuma. Ya.
ya mungkin ada, apakah itu Anda magang atau Anda mengikuti suatu kursus yang akan menambah dari Anda ke depan. Nah, yang saya inginkan begini, kalau Anda sudah tahu minat Anda di mana, nah kemudian disusun jadi istilahnya itu career path-nya. Jadi jalan mau ke arah sana itu seperti apa. Memang karir itu harus dipersiapkan. Artinya apa-apa yang dibutuhkan, Anda ambil misalnya untuk menjadi fotografer atau videografer fashion misalnya. Nah, berarti mulai dari sekarang selain menguasai apa yang ada di kampus, juga ambil kursus, magang dan sebagainya yang mendukung itu gitu loh. Dan itu akan lebih baik. Ya. Jadi dipersiapkan itu wajib. Paling untuk pertanyaan dari mahasiswa cukup sekian ya Bapak. Ya. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktu untuk datang di podcast Garmen Suara Kita pada hari ini. Ya. Jadi kami harapkan melalui G-Sutra ini kita bisa menambah wawasan dan juga kita mengetahui apa aja yang harus kita persiapkan dari sekarang sebagai mahasiswa ya untuk kedepannya jenjang karir kita seperti apa. Dan juga tadi juga kita udah memberikan beberapa opsi peluang kerja gitu untuk kedepannya, dan itu juga bisa disesuaikan dengan minat dan bakat yang kita miliki begitu. Ya. Ya. Cukup sekian untuk podcast Garmen Suara Kita pada hari ini. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Aku harap untuk teman-teman mahasiswa juga bisa mengambil ilmu yang ada pada podcast hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.